Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang dua fungsi atau dua formula yang ada di Excel ya, yang sangat sering dipakai terutama oleh teman-teman bagian admin atau analis, yakni VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP ini utamanya dipakai untuk pencarian data, pencarian nilai tertentu dari sebuah tabel. Nah, bedanya untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah referensi tabel yang dipakai. VLOOKUP ini mencari data dalam kolom tertentu dengan tabelnya yang disusun secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP ini mencari data dalam baris tertentu dari tabel yang disusun secara horizontal. Nah, supaya teman-teman ada gambaran tabel yang vertikal itu seperti apa, tabel yang horizontal itu seperti apa. Di sini sudah saya buatkan contohnya ya, teman-teman. Ini adalah contoh tabel vertikal. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh tabel horizontal. Nah, ini kalau di tabel horizontal ini headernya ada di kolom paling kiri. Kalau tabel vertikal, headernya ada di baris paling atas. Nah, case VLOOKUP ini sering dipakai untuk mencari, misalkan nih dalam case tabel ini, misalkan kita mencari gaji pokok berdasarkan inputan golongan, teman-teman. Jadi nanti inputnya itu adalah golongan atau kata kuncinya golongan. Dengan VLOOKUP itu akan melakukan scanning terhadap tabel ini di kolom pertama ini, teman-teman, di kolom golongan. Kalau sudah ketemu, hasilnya adalah di kolom gaji pokok. Sama halnya dengan HLOOKUP, teman-teman. HLOOKUP itu pada prinsipnya adalah dia akan mencari data berdasarkan kata kunci baris pertama ini, teman-teman. Jadi baris pertama ini akan menjadi lookup value-nya. Kalau ketemu nanti yang hasilnya itu adalah kolom yang dituju. Kalau misalkan ini ada baris yang dituju. Nah, kalau misalkan di sini ada dua baris ya, jadi resultnya itu pasti ada di baris kedua ini, gaji pokok. Nah, ada kemungkinan misalkan di sini nanti ada selain golongan, ada gaji pokok, ada transportasi, ada tunjangan lain. Ini memungkinkan, teman-teman. Nah, supaya teman-teman lebih punya gambaran jelas lagi, ini saya sudah bikin tes formulanya. Ini yang atas VLOOKUP dengan inputan golongan. Jadi keywordnya golongan, kita akan mencari gaji pokok berdasarkan inputan golongan ini dengan formula VLOOKUP. Caranya bagaimana? Langsung saja sama dengan VLOOKUP. Yang pertama ada lookup value. Lookup value-nya adalah ini ya, teman-teman. Ini yang akan kita cari. Nah, tabel array-nya atau reference tabelnya adalah ini, tabel vertikal ya. Nah, selalu kolom pertama ini merupakan kolom yang akan di lookup oleh lookup value tadi, teman-teman. Jadi kolom pertama ini perlu diingat, jangan salah. Oke, kalau sudah, kemudian kolom indeks 6 ini adalah return-nya, hasilnya, teman-teman. Jadi kalau ketemu di kolom pertama ini, hasilnya kira-kira yang mana? Karena ada kemungkinan ini kan kebetulan 2 kolom, ada kemungkinan misalkan 3 kolom. Jadi enggak cuman golongan, gaji pokok, mungkin ke kanannya ada lagi misalkan transportasi dan seterusnya. Nah, ini yang akan dikembalikan adalah kolom kedua ya, gaji pokok. Karena memang ini
tes formulanya adalah untuk mencari gaji pokok terhadap golongan yang diinput. Nah, ini berarti kolom kedua sudah kita kurung tutup. Nah, kita enter, hasilnya 1 juta. Nah, ini secara formula sudah tepat teman-teman ya. Jadi inputannya 3A, kalau kita scanning ke sini 3A itu gaji pokoknya 1 juta. Nah, kalau cuma 4 data kita bisa langsung enak teman-teman. Mungkin bisa dengan manual pun kita bisa entry, nggak perlu capek-capek melakukan VLOOKUP. Tapi bayangin kalau misalkan di sini ada 1000 baris teman-teman datanya, tentu nggak mungkin lagi cara manual. Nah, makanya VLOOKUP ini dipakai. Nah, HLOOKUP bagaimana? Kurang lebih sama teman-teman. Kita coba tulis sini formulanya. Lookup value-nya mana? Lookup value-nya adalah 3D ini, sel E8 ya. Tabel array-nya ini adalah ini. Oke. Nah, sama kalau yang tadi VLOOKUP kita pakai kolom pertama itu merepresentasikan lookup value. Kalau HLOOKUP baris pertama itu merepresentasikan lookup value-nya. Jadi angka E8 ini, sel E8 dalam ini 3D ini nanti akan mencari ke baris pertama mana yang nilainya sama. Oke, ini sudah kita set ya. Karena kita mencari gaji pokok, berarti ini adalah baris kedua, ini row index 6. Sudah, itu aja, kurung tutup. Nah, selesai teman-teman. Kita dapat 3D 1.750.000. Kita coba misalkan 3A di sini harusnya sama 1 juta. Nah, seperti itu teman-teman, gampang sekali. Jadi yang perlu dicatat seperti yang tadi saya sampaikan, VLOOKUP ini bahwa table array-nya ini kolom pertamanya harus merupakan kolom yang akan dicari value-nya. Kolom pertama yang merupakan tempat ini ya, lookup value-nya di mana. Nah, itu aja. Begitu juga dengan HLOOKUP bahwa baris pertama itu merupakan baris di mana lookup value-nya nanti akan mencari atau men-scan. Nah, aplikasinya dalam sebuah sheet yang kompleks seperti apa teman-teman? Ini saya sudah buatkan contoh ya, supaya nanti teman-teman lebih tergambar lagi penggunaannya. Nah, ini misalkan ada daftar gaji pegawai PT Sakti Mandraguna. Kita punya 10 pegawai di sini dengan berbagai macam golongan, bagian operator. Kita punya 2 tabel, ini tabel gaji sesuai dengan golongan 3A, B, C, D. Ada 3 kolom, gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Serta kita punya tabel horizontal, tabel potongan tabungan. Ini ada golongan 3A, B, C, D, kemudian ini potongannya. Ini kalau ditulis kira-kira seperti ini ya. Nah, ini ada golongan, ini potongan, itu kira-kira. Maaf, ini lebih ada ini. Nah, ini teman-teman. Ya mungkin ini perlu dirapikan lagi nanti. Oke, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, di tabel ini kita akan mencari gaji pokok, mencari tunjangan, mencari transportasi, ya. Juga nanti mencari potongan tabungan ini ke masing-masing tabel referensi. Ya, jadi kalau gaji pokok akan ke tabel ini, tunjangan, transportasi juga sama. Kalau potongan tabungan nanti kita akan mencari ke tabel ini. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan golongan dari masing pegawai ini. Berdasarkan masing-masing golongan dari pegawai yang bersangkutan. Nah, oke, kita langsung saja. Misalkan gaji pokok ini sama dengan VLOOKUP ya. Nah, kita pakai VLOOKUP karena ini akan mencari ke tabel vertikal ini. VLOOKUP yang di lookup apa? Yang di lookup adalah kolom B6 ya. Ini golongan 3C, ini B6, koma, tabel referensinya yang mana? Itu adalah yang ini, gitu kan? Koma, kolom gaji pokok ini indeksnya yang mana? Itu adalah kolom kedua di sini ya. Nah, sudah seperti itu aja.
Nah, karena nanti kita ada kebutuhan untuk mengcopy formula ini ke baris nomor 7 sampai dengan 15 atau pegawai nomor 2 sampai 10 ini, kita perlu kunci tabel array-nya ini teman-teman, supaya ketika nanti di copy itu nggak akan gerak. Caranya gimana? Kursor kita tempatkan di sini ya, sembarang di sini, kita tekan F4. Nah, nanti akan keluar dolar-dolarnya ini untuk ngelock. Juga di sini gitu kan, kita tekan F4. Nah, ini untuk ngelock juga. Nah, kita juga ada kebutuhan mengcopy formulanya ini ke kolom tunjangan dan transportasi, yang artinya nanti untuk apa itu namanya, untuk apa itu namanya, untuk kolomnya, untuk kolom lookup value-nya ini tidak akan bergeser, dalam hal ini adalah B. Nah, B ini kita bisa kasih dolar di depannya, sehingga kalau nanti formula ini di copy ke tunjangan, dia akan tetap sebagai dolar B6 gitu teman-teman. Oke, kita enter ya. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita coba cek dulu 3C bener nggak nih, gaji pokok. Iya bener. Nah, sekarang kita copy dengan cara blok ininya, selnya, kemudian ada panah di sini, ada tanda plus di sini, kita double klik teman-teman. Oke. Nah, ini kita geser. Ini kita juga mau copy ke kanan, ke tunjangan sama transportasi ya. Nah, ini hasilnya masih 1.500.000 karena masih menggunakan kolom 2 teman-teman. Ini perlu kita edit sedikit. Ini kita ganti kolom ketiga jadinya kalau tunjangan ya. Oke, udah jadi 150, kita double klik. Oke. Ini ada error, ini nggak ada masalah, ini masalah konsistensi aja, kita bisa ignore. Nah, ini juga sama. Ini kolom indeksnya bukan 2 tapi 1, 2, 3, 4 teman-teman, transportasi. Nah, seperti ini. Kita blok lagi, kemudian kita double klik di sini, akan ke copy ke bawah. Nah, VLOOKUP-nya udah selesai. Ini bisa dicek manual kalau apa itu namanya, kalau pengen ngecek misalkan kita 3B bener nggak nih 1.250.000. Nah, udah bener. 3B 125.000 untuk tunjangan dan transportasi juga 225. Nah, sudah benar. Total gaji ini rumus sederhana aja, ini adalah penjumlahan. Kita bisa tekan ini auto sum ini teman-teman ya, untuk menghitung otomatis. Nah, seperti ini dia udah otomatis tahu dan benar. Kita cek. Oke, udah ada keluarnya, udah ada hasilnya. Kemudian kita blok, double klik di sini. Nah, akan ke copy sampai dengan baris ke-15. Nah, potongan tabungan kali ini kita akan menggunakan HLOOKUP. Kita akan lookup ke sini. Jadi berdasarkan golongan ini ya teman-teman. Misalkan 3C berarti nanti dia kena 3%. 3% dari total gaji. Nah, caranya gimana? Kita pakai HLOOKUP kali lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah golongan ini ya teman-teman. Kemudian oke, tabel array-nya adalah ini. Sama kita kunci juga ini ya. Tekan F4, ini juga F4 gitu kan. Terus koma gini teman-teman ya. Oke, saya ulangi aja biar pusing lihat. LOOKUP ini ada 3C ini, koma ini teman-teman ya, koma baris kedua kita ambil ini. Nah, ini juga sama, ini tadi di lock ya, F4, ini juga F4. Oke, sudah. Nah, kita kurung tutup teman-teman. Nah, ini kita mendapatkan potongannya dalam persen. Nah, padahal hasilnya itu kita perlu mengkalikan lagi dengan total gaji ini teman-teman, supaya kita dapatkan potongan tabungan dalam rupiah. Kali berarti teman-teman ya, kali sel ini G6. Udah, kita tekan enter. Seperti itu. Kita blok lagi, kemudian double klik di bagian plus ini, maka akan copy semuanya. Nah, ini potongan tabungannya teman-teman. Terakhir gaji bersih, ini rumus sederhana, total gaji dikurangi potongan tabungan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi VLOOKUP
dan HLOOKUP, contoh penggunaannya dalam Excel yang gak kompleks ya. Ini nggak kompleks-kompleks amat, tapi ya lumayan buat teman-teman yang yang baru belajar. Ini bisa tahu contoh penggunaan realnya seperti apa. Saya yakin penjelasannya bisa dimengerti, dan mudah-mudahan teman-teman cukup jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan. Itu saja tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Komen juga silahkan. Mudah-mudahan rezeki teman-teman semua berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.